Apakah PDIP sendirian jadi oposisi itu masih menjadi kekhawatiran nih bagi koalisi pemerintahnya Pak Prabowo? Saya mau komentar dua hal pendek-pendek. Pertama, tanpa PDIP sekalipun sebenarnya nasib oposisi di parlemen wassalam. Karena gabungan partai politik Kim dan Kim Plus itu Sudah terlalu besar, 84%. betul. Artinya keputusan politik strategis apapun, bahasanya Bung Pang ini undang-undang ketok magic bisa tanpa PDIP. Kalau PDIP itu juga bergabung, jadi 100% kekuatan parlemen akan Full gitu ya. bukan hanya full lagi. Ini yang disebut dengan wassalam muwalladoh. Jadi wassalamnya tebal sekali. Artinya apa? Semua kebijakan politik pemerintah yang tidak pro rakyat itu pastinya akan mudah diloloskan di DPR. Nah yang kedua Gi, kenapa PDIP menjadi penting? Saya menduga ngadepin PDIP ini agak repot. Politisi senior, ya kan, orang-orang seperti Adian Rame banget ya, rame ya. Ya ini mending ngadepin banyak partai, jangan ngadepin PDIP kan kira-kira begitu. Artinya manuver-manuver dan rekam jejaknya sebagai oposisi ini jauh lebih Sudah agresif terbukti dibandingkan ya, dengan yang agresif. lain. Tapi saya justru menduga jangan-jangan ada faktor yang lain ya. Apa itu faktornya? Keinginan mengajak PDIP menjadi bagian dari koalisi pemerintah karena sebagai upaya mengantisipasi bahwa partai-partai pendukung Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang tak ada yang menjamin bahwa iman politiknya akan solid dan tegak lurus kepada Prabowo. Kalau begitu? Kalau you main-main, kalau you nakal-nakal, kalau you nyerong-nyerong, ada PDIP nih kawan baru yang diajak orang kaya. Jadi untuk mengunci gitu ya. Pemenang pileg. Cuma kalau mau jujur, suasana hati partai koalisi Prabowo rasa-rasanya nggak nyaman kalau PDIP bergabung. Nah, bener nggak begitu tuh? Karena PDIP ini benar-benar orangnya tuh proven sangat kritis dan rame banget gitu. Jadi harus dikunci nih dan juga jadi pegangan untuk bergaining sama orang-orang di Gerindra juga kalau jadi oposisi sangat kritis, sangat kencang. Ya. Memang DNA Gerindra dan PDIP itu agak-agak mirip gitu. Jadi kalau jadi oposisi total, kalau jadi pendukung pemerintah total. Jadi kafah dia kalau dalam bahasa agama itu jadi oposisi kafah dan jadi pendukung pemerintah kafah. Jadi Gerindra dengan PDIP ya mirip-mirip lah. Tapi makanya PDIP dipakai nih untuk mengunci juga yang lain. Ini kalau macam-macam nih gue ada teman baru yang juga lebih kuat nih. Pak Prabowo, Partai Gerindra punya keyakinan ya, apalagi Pak Prabowo presiden kan, pasti semuanya ingin tentu bersama dengan presiden. Partai manapun saya berkeyakinan semuanya ingin dekat dengan presiden, menjadi bagian dari pemerintahan. Kenapa? Karena ternyata insentif di dalam pemerintahan itu jauh lebih besar, baik itu insentif elektoral dan sebagainya, terbukti dalam beberapa kali pemilu timbang di luar pemerintahan. Oleh sebab itu agaknya memang kita punya tanggung jawab. Kalau yang lebih besar itu melakukan edukasi terhadap publik kita, pada prinsipnya politik itu terkait dengan insentif elektoral. Jadi ketika politisi menyuarakan suara publik, dia dapat insentif elektoral tidak? Dipilih gitu. Juga dong ya, saya. Itu gitu penting. Kan ya. Itu juga edukasi buat penonton kita malam hari ini. Ini partai politik udah berdarah-darah jadi oposisi tapi nggak didukung juga pada saat legislatif gitu kan ya, nggak berdampak elektoralnya. Tapi apapun itu tentunya kita sama-sama berharap agar nanti fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dengan maksimum. Tadi yang Adi Praetno bilang nanti kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat jangan sampai dengan kilat disahkan seperti undang-undang ketok magic bahasanya Pak Anggi ya. Kita berharap siapapun yang jadi oposisi atau tidak oposisi, yang penting parlemen tetap bertugas mengawasi kinerja pemerintah dengan sebaik mungkin. Kita sudahi dua sisi malam hari ini, Bapak-bapak, terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Sembari kita mengulas kembali bagaimana situasi perpolitikan yang terjadi di bangsa ini, langkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel ini boleh silakan like, komen, dan juga subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman dapat menerima informasi seputar perpolitikan yang sedang terjadi. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bung Adi Praetno tentu penyampaian yang luar biasa dan masuk akal. Nah, apa dampaknya kalau PD Perjuangan bermasuk atau bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Dengan jelas kita tahu bahwa
PD Perjuangan saat ini berada pada oposisi, ya. Dan ya ini bukan main-main gitu ya. Kalau PDIP oposisi, penguasa bisa panik juga gitu ya. Apalagi kalau kita mengingat di masa-masa lalu gitu ya, PDIP seperti apa kerasnya kalau sudah berada di luar pemerintahan, ya. Tapi memang ya Pak Prabowo sih untuk saat ini ya selu-selu aja gitu ya, karena juga kita tahu PDIP meskipun di luar pemerintahan, di luar kabinet, tapi mereka berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, ya. Dan juga ada perintah dari Ibu Megawati juga tegak lurus pada Prabowo ya, pada pemerintahan ini, dan juga hal-hal yang mencakup mengenai eh, politik-politik yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati? Jelas kita tahu itu sahabat lama gitu ya, sangat dekat sekali, bahkan pernah sama-sama berjuang ya pada saat itu. Ya ini sekarang yang dipeributkan adalah hubungan antara Pak Jokowi dan Megawati, Pak Jokowi dengan Prabowo, dan yang lainnya. Makanya banyak isu-isu matahari kembar gitu ya. Tapi akankah misalnya kalau seandainya Presiden Prabowo Subianto merangkul PD Perjuangan masuk dalam kabinet Merah Putih, dan misalnya PDI Perjuangan masuk, apakah Gibran bisa pamit dari kabinet gitu ya, dari wakilnya Pak Prabowo gitu ya? Rasa-rasanya sih nggak mungkin ya. Tapi kalau mengingat bagaimana hubungan antara Bu Megawati dan Pak Jokowi ke Gibran gitu ya, yang mengkhianati partai tersebut, ya rasa-rasanya sih ya kurang setuju juga sih Gibran atau apalah gitu ya. Saya nggak tahu juga, sebetulnya ini hanya asumsi saya saja gitu ya, dan sekaligus pertanyaan saya juga. Nah, kemudian kalau kita melihat memang banyak sekali akhir-akhir ini teman-teman ya persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk juga ada tuntutan dari Purnawirawan TNI ya, dari forum tersebut ya ada tuntutan untuk mengganti wakil presiden melalui MPR. Ya, ini Gibran juga mau dilengsarkan katanya, mau dimakzulkan gitu ya. Ya kita nggak tahu juga sebetulnya seperti apa nanti ke depannya. Ya kita sama-sama melihatlah bagaimana kondisi ini teman-teman bisa terselesaikan dengan tuntas, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Karena kita tidak mau juga bangsa ini terpecah belah, atau tokoh-tokoh nasionalis Indonesia ini diadu domba gitu ya. Kita nggak menginginkan hal itu terjadi, tetapi kalau memang untuk memakzulkan Gibran ada kemungkinan atau dasar-dasar atau landasan-landasan hukum yang memungkinkan Gibran bisa dimakzulkan, ya rasa-rasanya sih it's okay lah gitu ya. Tetapi kembali lagi, siapa nanti yang menggantikan Gibran? Ya meskipun kita tahu banyak sebetulnya yang menggantikan Gibran kalau misalnya diganti sebagai wakil presiden. Tapi siapa orangnya gitu ya. Jadi ini kan menjadi pro dan kontra juga teman-teman sebetulnya. Apalagi kalau kita melihat ada macam-macam persoalan-persoalan hari ini ya yang membuat gaduh, yaitu soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, gugatan mobil SMK, yang macam-macam ya, banyak sekali kasus-kasus, belum lagi kasus korupsi, belum lagi yang lain-lain. Aduh, macam-macam di Indonesia ini ya. Nah, kalau saya coba lihat, lebih baik menghadapi banyak partai daripada menghadapi politisi-politisi PDIP. Giliran berantem, politisi ngajak rakyat. Kalau lagi akur-akur nggak ingat rakyat, nggak ada yang benar, cuma cari pulus semua. Demi kepentingan bangsa, nggak selalu koalisi yang mikir harus koalisi itu hanya jabatan yang dikejar, tapi mengatasnamakan bangsa-bangsa. Berhentilah membohongi diri sendiri. Selamat tinggal PDIP, partaiku sejak 2004. Ini awalku menjadi golput. Bapak aku 2004 menjadi ranting PDIP, tapi sebelum itu masih segi 5. Bapakku sudah PDI. Aku akan kampanyekan buat golput. Percuma kalau elit partai ujung-ujungnya gabung. Apapun alasannya, di Pilpres udah beda, hargai akar rumput.
ya memang sudah beda dan sekarang juga masih tetap oposisi teman-teman ya. Kalau menurut saya PDIP jangan mau gabung karena pemerintahan ini sangat korup. Kalau tetap eksis dan tetap nomor wahid di konstelasi di 2029, PDIP tetaplah konsisten sebagai partai pengusung capres atau cawapres yang kalah atau di jalur oposisi atau di luar pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, sekaligus mengedukasi masyarakat konsisten memegang konstitusi. Nah, ini saya setuju ya. Memang sekarang tetap di luar. Ini kan video 4 bulan lalu teman-teman ya. Sudah saatnya sistem pemerintahan dirubah menjadi federal supaya kekayaan alam dinikmati langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Tidak lagi menjadi sepi atau tidak lagi menjadi sapi perahan para oknum penguasa pusat dengan para oligarkinya. Sementara rakyat daerah tersebut tetap miskin, tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerusakan lingkungan dan penggusuran. Nah, ini juga perlu kita suarakan juga bagaimana misalnya ada tambang di suatu daerah, tetapi yang menikmati hasil tambang itu adalah dari pusat sana, para oligarki yang mengatasnamakan negara, gitu ya. Jadi masyarakat di sana yang di daerah itu ada tambangnya malah tidak menikmati hasilnya, atau perusahaan-perusahaan lokal yang ada di situ tidak diutamakan. Itu sering sekali saya lihat tuh, apalagi debat di DPR Komisi 5 tuh, sering sekali terjadi. Ya, mungkin teman-teman ada pendapat lain, bolehlah silakan sampaikan pendapat Anda di video ini. Sekali lagi terima kasih saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.